أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عيد الأضحى وأحل الله الطعام وحرم الصيام. Idza qulta fatib amsitu wasma'u rahimakumullah. Amsitu wasma'u rahimakumullah. Amsitu wasma'u rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi s-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ala al-jannah diyafatahu al-kubra li'ulaikal 'amilin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila tilka ad-diyafah jami'al 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna Allah ta'ala farada 'alaikumul hajj ila baitil haram wa amara muslimin bil istima' inda baitil mutahhar liyu'addu ma wajaba 'alaihim wa liyantafi'u min hadzal istima'il 'am bainal muslimin fi taqwiyati dinihim wa islahi dunyahum fi quwwatihim wa ittihadihim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata dan bahasa yang pantas teruntai di pagi yang mulia ini selain ungkapan syukur yang teramat mendalam kehadirat ilahi Rabbi, kuasa tunggal pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung, tak bertepi. Dialah Allah zat yang maha kuasa lagi berkasa, yang dengan kekuasaannya telah meninggikan langit beserta gugusan bintang tanpa tiang, dan telah menghamparkan bumi beserta jajaran gunung menjulang tinggi tanpa konstruksi. Dia sing-singkan mentari di ufuk timur menyinari persada bumi tercinta dengan sinar ultravioletnya. Dia gilir datangnya siang dan malam secara teratur dan sistematis sehingga belum pernah terjadi malam mendahului siang dan sebaliknya siang mendahului malam. Dialah Allah yang Maha Rahman Rahim, Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak terbilang. Begitu besar nikmat Allah dan karunia yang dilimpahkan kepada manusia, sehingga jikalau kita mencoba mengkalkulasi nikmat-nikmat tersebut sekalipun menggunakan alat yang paling canggih, percayalah runtutan nikmat Allah tidak akan pernah bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitulah kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat bertambahkan salam semoga tercurah keharibaan baginda tercinta, manusia besar yang telah dibesarkan oleh Allah yang maha besar, pribadi nan suci yang
yang segala dosa dan kesalahannya telah diampuni. Beliau adalah sosok manusia sederhana yang dalam kesederhanaannya telah mampu menata mahligai rumah tangganya dalam satu bingkai surgawi. Apa-apa yang keluar dari lisannya adalah mutiara. Segala sesuatu dari perilakunya adalah contoh teladan bagi kita umatnya. Beliau adalah orang yang paling khusyuk salatnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya, paling sempurna puasanya, paling ikhlas kurbannya. Siapa beliau? Tidak bukan dan tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penabur kedamaian yang kedatangannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita yang terkumpul bersama di halaman ini bisa termaktub dan tertulis dengan tinta emas dalam deretan golongan umat Nabi yang bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengikuti dan melanjutkan perjuangan dakwahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 17 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah, merupakan hari yang sangat mulia, hari yang syarat akan ibadah beserta keutamanya, yakni hari raya Idul Adha atau biasa disebut hari raya kurban. Di antara sebagian dari saudara-saudara kita telah melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah, sedangkan sebagian dari kaum muslimin dan termasuk kita semua sedang dan telah menjalankan sholat Idul Adha dengan berjamaah. Ada di antara mereka yang menjalankannya di masjid-masjid dan musola, dan ada di antara mereka yang menjalankan di alam terbuka, di halaman madrasah seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita juga diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Hari raya Idul Adha tidak akan bisa terlepas dari sebuah kisah ribuan tahun yang lalu, saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi cobaan yang sangat berat. Di usianya yang menginjak 86 tahun, ia begitu senang karena dikaruniai seorang anak yang sangat soleh, sebagaimana yang ia panjatkan dalam doanya, Rabbi habli minas sholihin. Dohai Tuhanku, karuniakanlah bagiku keturunan yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkannya dengan menciptakan Nabi Ismail alaihissalam melalui rahim Siti Hajar. Namun saat putra yang begitu ia cintai beranjak besar, ia diperintahkan melalui sebuah mimpi untuk mengorbankannya. Dalam suatu hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa mimpi bagi seorang nabi merupakan wahyu. Namun pada mulanya Nabiullah Ibrahim ragu dengan perintah tersebut, akan tetapi mimpi tersebut berulang kembali pada malam berikutnya. Dengan begitu ia yakin bahwa mimpi tersebut merupakan perintah yang harus ditaati. Dan kisah ini pun termuat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabiullah Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ayat tersebut memberikan pelajaran penting bagi kita mengenai sikap yang ditujukan Nabi Ibrahim. Ia menunjukkan cara berkomunikasi yang baik dengan tidak tiba-tiba langsung mengeksekusi putranya. Dengan tenang ia menceritakan duduk perkaranya, apa yang telah dialaminya dan diperintahkan, yang ia terima melalui mimpi tersebut. Ia pun meminta pertimbangan atas perintah tersebut kepada putranya.
Sementara itu, sebagai anak yang soleh, Nabi Ismail menurut dan pasrah akan perintah tersebut. Dan perlu digarisbawahi bahwa Nabi Ismail menaati perintah itu menunjukkan tidak memberikan ruang pengingkaran terhadap perintah tersebut. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Qisasul Anbiya menyebutkan, "Walam yakul ya abdi fa'al ma turid hatta ya'khudul ibnu thawaba ubudiyyatid ta'ah." Artinya, Nabiullah Ismail tidak menjawab, "Duhai ayahku, lakukan apa yang engkau kehendaki," sehingga Nabi Ismail memperoleh pahala ibadah atas ketaatannya. Nabi Ismail alaihissalam tidak menjawab permintaan tanggapan ini dengan terserah ayah, tetapi pendapat yang disampaikannya adalah pelaksanaan atas perintah tersebut. Itulah bentuk ketaatan yang ditunjukkan Nabiullah Ismail alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita melihat bahwa Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail menggunakan bahasa yang sesuai dengan orang yang diajak bicara. Nabi Ibrahim menggunakan kata ya bunayya, duhai putraku, untuk menyapa putranya. Sedangkan Nabiullah Ismail memilih kata ya abadi, duhai ayahandaku, untuk menyapa ayahnya. Syekh Abi Hayyan Al-Andalusi dalam kitab Bahrul Muhit mengatakan bahwa pilihan kata yang digunakan Nabiullah Ibrahim itu merupakan wujud sayangnya terhadap anak. Pun Nabi Ismail menggunakan sapaan yang menunjukkan penghormatan dan pengagungan terhadap orang tua. Hal itu juga sejalan dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua atau orang dewasa. Oleh karenanya sudah selayaknya kita sebagai orang tua untuk memberikan kasih sayang penuh kepada putra-putri kita dengan sapaan yang lembut, memberikan sentuhan kesejukan di hati anak-anak. Pun kita sebagai seorang anak harus sepenuh takzim kepada orang tua kita dengan mendengarkan pembicaraannya, melaksanakan perintahnya, menjawab panggilannya, dan lain sebagainya. Inilah ilmu komunikasi yang bisa kita petik dari kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa ibarah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail tersebut. Di antaranya yang pertama, sebagai hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harta yang paling mahal dan berharga dibandingkan tunduk kita secara total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam tampil sebagai pendidik yang penuh kasih sayang, demokratis, dan menjadi teladan. Hal ini tergambar dengan jelas dari isi dialog dan penggunaan kata dalam berdialog, serta lebih mengedepankan musyawarah daripada kemauan dan kehendak diri sendiri. Yang terakhir, bagaimana ketaatan seorang anak yang dalam hal ini adalah Nabiullah Ismail alaihissalam kepada orang tuanya pada pembahasan ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan selanjutnya silahkan kita cari kisah betapa banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, serta mendapatkan keistimewaan disebabkan karena memuliakan dan taat kepada orang tua. Uwais Al-Qarni misalnya, ia bahkan pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat terkenal di langit. Ia mendapatkan itu semua dikarenakan kepatuhan dan ketaatannya kepada orang tua, terutama ibu. Demikian khutbah Idul Adha yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat meneladani laku keduanya dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam menerapkan komunikasi yang baik serta penuh dengan kasih sayang.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi jammal al-ayat bil afrah was-surur wa da'afa lil muttaqin jazil al-ujur wa kammalat diyafa fi yaumil 'id li umumil muslimin wal mu'minin bi sa'ihil mashkur. أحمده سبحانه وتعالى من إله أعاد الآيات والداخلها بكل عمل مبرور وأطال الآجال إليها لينالوا بفضل الجزاء الموفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله malakun muqarrab wala rasulul mutahhar mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur. Ayyuhan nas usikum bitaqwallah wa kunu ilal khairi qaribin wa an syarri ba'idin takunu su'ada muwaffiqin. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-shalah ala nabiyikum qadiman faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa salli 'ala sayyidina wa salli 'ala al-anbiya'i wal mursalin wa 'ala al-malaikatil muqarrabin wa 'ala ahli ta'atika ajma'in warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis-sittatil bararah alladzina hum tamamul ashra wa an baqiyatis sahabah ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa aslih Allahumma ulatana wa umara'ana wa hukamana wa qudatana wa ulama'ana salahan taman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin wa ahlik man fi halaki salahul muslimin. Allahumma adfa' أن البلاء والوباء والولاء والقحط والجدب والأمراض والطاعون وموت الفجأة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة طيبة رخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وأهلك أعداءك أعداء الدين وانصر والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين ويسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم أعطل أعمارنا في طاعتك وصحح أجسامنا فاقضي لنا حاجاتنا ووسع أرزاقنا وبلغ مقاصدنا ورحز أسعارنا وحسن أخلاقنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب القبر. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي لنا حاجاتنا ويا مجيب الدعوات أجب دعواتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.